Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga saudara-saudara dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Baiklah saudara-saudaraku, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah sebuah program perangkat lunak bagian dari Microsoft Office yang memungkinkan untuk saudara-saudara untuk mengolah data yang bersifat numerik atau angka. Sedangkan pengolahan data tersebut menggunakan rumus dalam lembar yang disebut spreadsheet. Apa manfaat kita belajar Microsoft Excel? Manfaat kita yaitu kita bisa menghitung kumpulan data dalam berbagai operasi seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Dan ada beberapa rumus dasar dalam Microsoft Word yang bisa kita gunakan sebagai pemula, yaitu sum, average, if, max, min, count, match, dash, choose, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Masih banyak lagi rumus-rumus yang lain yang akan saya bahas di video-video berikutnya. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang baru bertemu dengan channel ini, jangan ragu untuk mengklik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar saudara-saudara tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan saya berikan. Oke saudara-saudara, mari kita berkenalan dengan Microsoft Excel berikut ini. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita buka Microsoft Excel-nya. Dimulai dari start, kemudian kita cari program Microsoft Excel-nya, dimana di dalam video ini saya menggunakan Microsoft Excel 2019. Pada intinya, meskipun saudara-saudara menggunakan Microsoft Excel 2007, 2010, atau 2013 sampai dengan 2019, ada sedikit perbedaan antar muka lembar kerja Microsoft Excel 2019 dan versi-versi di bawahnya. Saya contohkan, jika kita menggunakan Microsoft Excel 2010, maka antar muka atau halaman pertama yang kita jumpai langsung pada lembar kerja seperti ini. Namun jika kita menggunakan Microsoft Excel, tampilan awalnya yaitu seperti ini, di mana halaman ini disebut dengan start screen pada Microsoft Excel. Jadi sejak versi Microsoft Excel 2013, start screen pada Microsoft Excel mulai memperkenalkan tampilan awal seperti yang kita lihat bersama ini saat pertama kita membuka aplikasi Microsoft Excel. Tampilan start screen ini dibagi menjadi 3 panel, yang dimana panel pertama yaitu sebelah kiri ini adalah panel dimana kita bisa langsung membuka lembar kerja baru, home, seperti ini, home, atau kita bisa langsung membuka simpanan kita yang telah kita simpan saat bekerja kemarin-kemarin. Kemudian pada panel sebelah kanan terdapat 2 bagian, yaitu halaman new, di mana di dalam halaman new ini ada beberapa pilihan kita jika ingin bekerja dengan menggunakan halaman kosong atau blank workbook, atau kita ingin melihat tutorial formula atau tutorial rumus. Kemudian ada juga welcome to Excel, drop down tutorial, Power Query tutorial, dan tutorial-tutorial lainnya. Kemudian di bagian bawah pada tampilan start screen Microsoft Excel ini yaitu recent dan find, di mana recent ini adalah bekas atau jejak pekerjaan kita yang pernah kita lakukan sehari yang lalu sampai 1 minggu yang lalu. Karena pada video kali ini berjudul dasar-dasar Microsoft Excel pada pemula, langsung saja kita buka blank workbook. Kita klik blank workbooknya, lalu kita dihadapkan aplikasi yang kurang lebih seperti ini, dimana di dalam lembar aplikasi Microsoft Excel ini terdapat beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama adalah yang disebut dengan Quick Access
toolbar. Bagian ini memuat button atau tombol-tombol menu umum yang sering kita gunakan, contohnya yaitu save, undo, redo, kemudian new document, lalu open, dimana di dalam Microsoft Excel ini tidak beda dengan Microsoft Word. Tombol quick access toolbar ini bisa kita tambahkan dengan cara mengklik panah kecil ini atau custom quick access toolbar. Kita klik, maka kita bisa menampilkan menu-menu lainnya seperti quick print, kemudian print preview, lalu short ascending, dan lain-lainnya. Umumnya kita gunakan seperti ini. Kemudian yang kedua, di bawah quick access toolbar ini ada yang dinamakan dengan ribbon. Ini file, home, insert, pack layout, formula, data, review, view, help. Ini adalah tombol ribbon. Bagian ini adalah bagian tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan, yang dimana pada masing-masing tab di home, insert, dan lain sebagainya ini terdapat beberapa fungsi. Contoh insert, kita bisa menginsertkan fixture, table, chart, lalu file layout, mengatur margin, tema pada lembar kerja, print area, dan lain-lainnya akan saya bahas di kemudian hari. Kemudian formula, yaitu rumus-rumus dasar yang saya sebutkan pada awal video tadi, lalu data yang nantinya akan kita bahas pada video-video berikutnya putar Microsoft Excel. Kemudian yang berikutnya pada lembar kerja Microsoft Excel ini ada yang dinamakan dengan formula bar. Formula bar ini yaitu bagian untuk menunjukkan alamat sel aktif beserta isinya. Contohnya ini yang dinamakan formula bar, ini yang dinamakan sel. Jika kita mengklik pada sel B ini di dalam formula bar, lalu pada lembar kerja Microsoft Excel berikutnya yaitu worksheet area, sering disebut juga dengan workspace, yaitu berisi kumpulan sel yang diidentifikasi berdasarkan kolom dengan simbol huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian row yaitu disimbolkan dengan angka 1, ini 2, 3, dan sampai habis, sampai seterusnya sesuai kebutuhan kita saat menyusun data. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian serta perbedaan kolom dan baris pada Excel, yang dimana tadi telah saya sebutkan kolom disimbolkan dengan huruf, sedangkan baris disimbolkan dengan angka, atau bagian kolom yaitu bagian yang melintang atau vertikal yang ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Sementara baris merupakan bagian dari worksheet yang melintang horizontal seperti ini yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan sel. Yang disebut dengan sel pada Excel yaitu pertemuan antar kolom dan baris yang merupakan sebuah kotak kecil pada worksheet disebut dengan sel. Seperti ini disebut dengan sel. Jadi jika kita mengklik di bagian ini, selnya adalah sel D4. D ini adalah kolomnya, sedangkan 4 adalah barisnya. Di sini name box-nya D4. Ini yang disebut dengan sel. Oke, langsung saja kita bekerja dengan worksheet Excel. Worksheet yaitu ini di set 1, ini dinamakan dengan worksheet. Pada versi sebelumnya Microsoft Excel secara default menyediakan worksheet saat kita membuka file baru, yaitu 3 worksheet. Namun pada Microsoft Excel 2019 ini worksheet yang disediakan hanya 1, tapi kita bisa menambahkannya dengan menekan tombol plus seperti ini, seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini saya buat worksheetnya ada 4. Lalu bagaimana kita menghapus worksheetnya? Jika kita tidak membutuhkan worksheet yang lain ini, tandanya akan kita hapus. Caranya dengan mengklik kanan bagian worksheet yang akan kita hapus. Saya contohkan yang kita hapus adalah set 3. Kita klik kanan lalu kita tekan delete, otomatis set ketiga tadi akan terhapus. Atau kita akan menghapusnya kali 2. Saya contohkan set 2 dan set 4 ini tidak kita gunakan. Kita bisa
menghapusnya sekaligus dengan cara klik bagian set yang pertama, lalu tekan tombol shift pada keyboard, lalu tekan set sampai bagian set yang akan kita hapus. Baik, saya contohkan lagi, kita tambah setnya. Contohnya setnya saya buat banyak seperti ini. Nah, jika kita akan menghapusnya dari set 2 sampai set 11 ini, kita tinggal menekan set 2, lalu tekan tombol shift, kemudian kita klik set 11, kemudian klik kanan bagian set yang diwarnai dengan putih ini, berarti set ini telah ditandai, lalu kita tekan delete. Set akan terhapus. Jadi workset yang tidak kita gunakan tadi akan terhapus. Sekarang jika kita tidak ingin menghapusnya, namun kita hanya menyembunyikannya saja, seperti ini, kita tambahkan lagi. Tandanya di sini ada data rahasia yang kita tidak ingin diketahui oleh orang lain. Di bagian set ini akan kita sembunyikan. Caranya yaitu kita mengklik kanan, lalu kita klik hide. Otomatis set yang tadi tidak terhapus, namun hanya disembunyikan. Cara mengembalikannya lagi, kita tinggal klik saja di bagian set di mana saja, kita klik kanan lalu unhide, otomatis keluar seperti ini. Kita oke, maka dia akan muncul kembali. Sekarang kita belajar untuk mengubah nama set atau workset pada Excel ini. Caranya sama, kita tinggal klik kanan lalu rename, klik rename, tinggal kita klikkan namanya seperti ini, maka nama setnya telah berubah. Oke saudara-saudara, agar videonya tidak terlalu panjang, saya rasa cukup sampai di sini dulu perkenalan kita tentang Microsoft Excel. Saya ingatkan kembali kepada saudara-saudara yang baru bertemu dengan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video tutorial berikutnya yang akan saya bagikan. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.